Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang tiga hal yang orang gaptek ini suka gitu loh. Padahal blunder, pokoknya tiga hal yang buat blunder untuk orang gaptek gitu ya. Jadi yang pertama langsung aja, yang pertama adalah mereka nekat investasi bodong gitu. Sebenarnya nggak bodong aja sih, pokoknya nekat investasi. Ya mungkin karena mereka ini gaptek ya, pengen cepet-cepet lah, pengen apa sih, nggak mau dibilang gaptek, pengen cepet-cepet mau sukses, mau kaya, jadi emang maunya cara instan ya. Akhirnya mereka kejebak sama investasi-investasi bodong gitu. Banyak keluar modal, banyak, ya pokoknya tahu sendiri lah, model-model investasi bodong ini. Mereka diundang, tadi pertama ya mereka baca WA, terus ada undangan link ke hotel, terus mereka diundang, terus disuruh invest, pokoknya di situ di brainstorm ya, cuci otak, akhirnya habis duit jutaan, malah bisa puluhan juta atau ratusan juta. Nah, banyak dari mereka itu yang kejebak di situ. Yang kedua adalah mereka ini uh, kemakan gimmick algoritma ya. Jadi namanya ya, ya mereka gaptek pemula atau ya mereka cari yang udah paham. Cuma yang udah paham ini udah paham kayak gimana nih? Udah paham ini, biasanya mereka ini memainkan algoritma ya. Jadi membuat konten tentang algoritma. Jadi misalnya kalau mau nge-YouTube atau main TikTok atau IG, jangan begini, jangan gitu. Ini peraturannya, ini itu. Mereka kan kejebak di situ ya, gimmick. Jadi kemakan gimmick aja, bikin konten jadi kayak apa ya, nggak sesuai dengan ya. Jadi skill mereka jadi justru pengen, misalnya skillnya ini misalnya chef ya, ahli masak. Mereka pengen bikin channel YouTube, mereka bikin ya pokoknya channel YouTube ya, belajar nge-YouTube gitu. Ujung-ujungnya justru ya ke makan gimmick ya, belajar YouTube harus SEO, harus nguploadnya jam segini, harus thumbnailnya harus kasih hashtag, jadinya ya habis waktu buat ngurusin kayak gitu. Sementara bagusnya kan untuk ngasah terus konten masaknya gitu ya, jadinya isinya ya kebanyakan videonya tentang ya kaku lah, jadinya kaku gitu, bukan nggak alami dianya ya. Ya emang ya itulah, karena emang ya rezekinya kayak gitu ya, mau gimana lagi, rezekinya kemakan yang gimmick. Soalnya bicara sama gimmick algoritma ini emang ya otomatis ya, kayak misalnya platformnya YouTube ya, pasti senang banget platformnya kalau ada yang bahas tentang YouTube gitu. Juga di TikTok kayak gitu, senang banget tentang bahas tentang TikTok, jadi kayak mempromosiin. Nah, ini emang keuntungan buat algoritma gitu. Cuma permasalahannya kembali ya, eh, orang itu penonton gitu, orang itu pengen ngelihat sesuatu yang unik ya, dari yang punya keterampilan gitu. Kalau isinya cuma jangan begini, jangan gitu, jangan apa sih, ngelihat thumbnailnya, ngelihat judulnya bombastik kayak gitu, jadinya terlalu over kayak gitu, terlalu over. Dalam artian ya copywriting boleh ya, cuma benar-benar jangan sampai over gitu loh. Maksudnya biasa tapi bikin orang itu pencet jempol seperti itu. Nanti nonton judulnya hype, pas dilihat kontennya kok bahasnya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Malah sekarang ada lagi yang gimmick jeleknya ini ya. Lanjut ke poin yang ketiga deh, gimmick ngemis ini nih yang paling benci banget ya.
Lanjut ke yang ketiga, gimmick ngemis. Jadi mulai kebanyakan live streaming, mereka ini jadi bikin konten nih bahasa kebanyakan apa sih, curhat ya. Gue buat bikin konten ini modal buat bensin, modal buat sewa tempat, izin dan lain-lain, minta sumbangannya apa, donasi, gift. Jadinya kayak gitu, isi kontennya kayak gitu aja. Jadi orang gimana ya, kayak dibebani, eh, harus keluar duit tuh nonton kontennya. Sedangkan ya, ya gimana gitu. Kalau dia merasa kurang, sedangkan dia dari YouTube juga udah ada gaji gitu kan, bisa pakai cara lain gitu. Bisa pakai cara lain biar orang ini nyaman ya. Orang ini nontonnya tuh nyaman, jangan serasa ditodong, dipaksa gitu. Gimana caranya biar ya harus lebih apa ya, psikologinya tuh harus lebih halus, bikin orang ini nyumbang tanpa ya apa sih, nyumbang tapi benar-benar nggak harus diminta-mintain donasi apalah, top apa, malah ada yang nyuruh-nyuruh top up sekarang, ditunggu donasi mau buat beli yang misalnya kayak explore, beli center atau beli bensin beli buat izin segala macem. Nah di sini ya ini yang jadi yang namanya pemula ya, jadinya ya seperti itu. Mereka pemula butuh duit, jadinya ya si kontennya ngemis-ngemis minta duit gitu. Kalau ada yang mau nambahkan silakan ya guys. Sementara saya teman bikin 3 aja dulu. Jadi kalau kalian ini jadi konten kreator, hindarin atau jadi ya pokoknya bisnis online yang gaptek, hindarin cara-cara itu, cara-cara ya biar nggak rungkat gitu ya. Soalnya kayak yang pertama tadi, kalau misalnya investasi bodong itu ya bisa-bisan ya, bisa bikin bangkrut dan nggak enak didengar, bikin down gitu. Juga kalau untuk yang kemakan gimmick bisa jadi ya muter-muter doang, hasilnya diputar-putar gitu loh. Hasilnya diputar-putar, jadinya kita nggak bisa memaksimalkan diri kita, konten kita, branding kita yang bahasnya tentang aturan mulu, kebijakan, hal-hal yang apa sih, update dari YouTube, update dari TikTok kayak gitu, algoritma dari Google, SEO. Nah sekarang yang untuk yang ngemis ini yang apa ya, ya kebutuhan dasar Bu. Semua orang butuh duit Bu. Cuma namanya bisnis online memang harus ada psikologi tahap-tahapannya. Jadi nggak bagus ya. Misalnya langsung minta disumbang, sawer gitu. Jadi nonton kayak aduh beban banget sih gitu loh. Ya emang sih, banyak orang yang akhirnya ya nyawer gitu, karena emang serasa dicuci otak ya, ucapan sawer total, jadinya mereka nyawer. Cuma bisnis nggak seperti itu ya. Kalau isinya cuma nonton live buat nyawer ya buat apa gitu loh. Ya misalnya kalau emang suka sama kontennya, nggak perlu minta-minta juga, orang udah langsung ngasih gitu, udah paham deh gitu. Misalnya kayak explore ya udah tahu orangnya kayak gimana, dia nggak banyak minta tapi jadi nontonnya enjoy gitu. Jadi emang nyawer lah gitu, sesuai dengan ya dia lihat sendiri, oh ini orang jarang jarang ngemis-ngemis, saweran ya, artinya ya ya dibebasin aja, mau nyumbang silakan, enggak ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya sawer-sawer mulu, orang juga kapok ya, kedua ketiga banyak yang pada mental, pada pindah channel lain gitu. Jadi kayak disuruh bayar, keluar duit mulu gitu. Ya emang sih ngeluarin duit pakai dompet online sekarang udah gampang, cuma kembali ya, kalau orang ini ya pengen tujuannya, kalau mau explore ya pengen ngeliat apa yang ada di depan explore ya, nggak usah bahas yang di belakangnya lah, urusan dapur gitu. Kalau mau merekomendasikan ya silahkan, itu juga jangan minta direct kayak gitu ya, pakai cara yang lain lah yang lebih kreatif gitu, entah itu
Ya cek link deskripsi aja ya, jangan lupa kalau habis nonton cek link deskripsi ya, itu bisa tulis penawaran apa, affiliate atau apa di situ, jadi nggak langsung langsung minta sawer pas lagi live, sawer 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 ya. Ya kalau sekedar ya fokus ini aja lah, kalau misalnya explore atau main game ya fokus ke gamenya aja gitu loh, biar enjoy ya, biar enjoy bercanda gitu, jangan duit, pokok jangan larinya ke duit. Kalau duit tuh bikin orang tidak nyaman sebenarnya. Jadi bayangin aja kalau misalnya nggak nyawer nanti nggak enak ya, jadi jangan bikin orang seperti itu ya, jangan bikin orang canggung atau risih, biarin aja pokoknya. Untuk yang mau support cek link deskripsi gitu aja, atau ya pokoknya di ini deh gitu, udah tau lah gitu aja. Dan ya itu aja guys, kalau ada yang ditanya seputar ya, pemula sebenarnya masih banyak ya, tambahin aja di kolom komentar deh. Jadi ya semoga dengan video ini jangan sampai ya kejebak ya, pemula-pemula ini kebawa arus ke sana gitu. Mulai harus ada integritas jati diri ya, jangan kebawa-bawa algoritma, jangan kebawa-bawa investasi bodong atau mental ngemis ya, mental ngemis ya. Oke, jadi itu aja guys, sampai jumpa video berikutnya, goodbye.